Viral tuh. Nah gitu temenin atuh. Nah gitu. Biar nempel dengkulnya. Masa cuma seorang yang hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyhi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Ditbekang yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tentu tidak lain tidak bukan melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah banyak menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah diberi nikmat umur, nikmat sehat, dan kedua nikmat tersebut kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Terutama kita oleh Allah diberikan nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga minad dunya wa ma fiha, daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga tidak kalah pentingnya adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, ilmu untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Sehingga alhamdulillah dengan sababiah barokah berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, pada malam ini memasuki malam tanggal 20 di bulan Safar tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Agustus tahun 2024 dalam taklim pertemuan yang ke-584. Alhamdulillah, pada hafal ya, sudah di share ya. Pertemuan taklim yang ke-584. Mari sebagaimana biasa kita awali taklim kita pada malam ini, yaitu dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, kita doakan anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang, yang barokah, selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, zahir dan batinnya, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama,
dan diberikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, dan menjadi orang-orang yang soleh yang berguna bagi agama dan bangsa. Dan kita doakan pula semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang akan kita baca, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan yang sedang sakit semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah. Bidil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal kaunu ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun katajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, pali rabbi kullu hamdin jalla ayya surahul ad idhabana biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad, marhaban marhaban ya Nabi salam alaika, marhaban marhaban ya Rasul salam alaika.
جد وبلغ كل ما قصد مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا مرحبا واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواري خير ما تعاد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ruwiya telah diriwayatkan an Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, qala, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Jibril alaihi salam an ashabil ilmi faqala hum syuruju ummatika fid dunya wal akhirah tuba liman arafahum wal wailu liman angkarahum. Kata beliau dalam hadis ini, sa'altu, aku pernah bertanya. Ini kata Rasulullah. Jibrila langsung kepada malaikat Jibril alaihissalam. Karena malaikat Jibril ini memang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah, khususnya kepada Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para nabi dan para rasul yang lainnya yang berjumlah 124.000 nabi, 315 orang rasul.
Dan yang wajib diketahui hanya 25 orang Rasul saja. Jadi beliau mengatakan bahwa aku pernah bertanya langsung kepada malaikat Jibril alaihis salam an ashabil ilmi, tentang para ulama, tentang orang-orang yang mempunyai ilmu agama, tentang orang-orang yang oleh Allah dipercaya menyampaikan ajaran agama sebagai pewaris para nabi, melanjutkan, meneruskan tombak estafet perjuangan dakwah para nabi. Dulu ketika para nabi masih ada, para rasul masih ada, ajaran agama Allah disampaikan oleh mereka. Nah sekarang seluruh para nabi, seluruh para rasul sudah tiada, walaupun masih ada 4 orang yang belum meninggal, yaitu Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Khidir, dan Nabi Isa itu belum meninggal. Namun untuk melanjutkan dakwah yang dahulu dibawa disampaikan oleh para nabi dan para rasul, penerusnya adalah para ulama. Sebagaimana beliau mengatakan, fa innahum warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, yakni orang-orang yang meneruskan, melanjutkan perjuangan dakwah para nabi. Li'i'la'i kalimatillah ala wajhil ardi, untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah, untuk menegakkan ajaran agama Allah di atas permukaan bumi. Bahkan kalau kita melihat keterangan hadis yang lainnya, ada sebuah hadis yang menerangkan ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Kata Rasulullah, para ulama dari kalangan umatku ka'ambiyai Bani Israel, itu kedudukannya seperti para nabi di zaman Bani Israel. Nah itu kata Nabi. Artinya kedudukan ulama ini di mata Allah dan Rasulnya sangat tinggi derajatnya, sehingga Allah dan Rasulnya memuliakan para ulama. Allah dan Rasulnya mencintai para ulama. Jadi malaikat Jibril menjawab atas pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril tentang para ulama. Pakola, maka lalu malaikat Jibril menjawab. Ini perkataan malaikat Jibril nih. Kata malaikat Jibril, hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah, tuba liman arafahum wal wailu liman ankarahum. Kata malaikat Jibril, hum, para ulama itu suruju ummatika fid dunya, mereka adalah pelita-pelita umatmu fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah. Para ulama itu mereka adalah lentera-lentera umatmu di dunia dan di akhirat. Merekalah yang akan menerangi umatmu ke jalan yang benar. Merekalah yang akan menunjukkan, yang akan menerangi umatmu ke jalan yang diridhai oleh Allah. Jalannya Allah, jalan menuju surganya Allah. Itu kata malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, tuba liman arafahum. Beruntunglah, berbahagialah, liman arafahum, bagi siapa saja yang mengenal para ulama. Beruntunglah bagi siapa saja yang mencintai para ulama, yang mendekati para ulama, yang mau duduk berkumpul dengan para ulama, mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh mereka,
yang bersumber dari kitabullah Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman arafahum, kata malaikat Jibril. Beruntunglah bagi mereka yang di hatinya ada kecintaan kepada para ulama sebagai pewarisnya para nabi. Bahkan kalau kita lihat keterangan dalam hadis riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man akrama aliman faqad akramani li'annahu habibi, wa man akramani faqad akramallah li'anni habibuh, wa man akramallah fama'wahul jannah." Kata beliau dalam hadis ini, barang siapa yang memuliakan para ulama, sungguh ia telah memuliakan aku, karena para ulama itu adalah kekasihku. Para ulama itu adalah orang-orang yang meneruskan perjuangan dakwahku. Mereka adalah pewaris para nabi. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Li'anni habibu, karena aku, kata Rasulullah, adalah kekasihnya Allah. Dan Allah mengatakan, memang Muhammad adalah kekasihku. Innahu la'habul khalqi ilayya laula lahu la khalaqtuka. Allah mengatakan kepada Nabi Adam, sesungguhnya Muhammad adalah satu-satunya manusia yang paling aku cintai. Ia adalah kekasihku. Seandainya aku tidak menciptakan Nur Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan engkau, hei Adam. Dan manusia yang lainnya tidak akan pernah ada. Karena manusia adalah keturunan Nabi Adam. Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa di dalam surga, lalu melahirkan keturunan sampailah kepada kita. Nah, seandainya Allah tidak menciptakan Nur Muhammad, kita nggak ada. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini mulia karena ada Nabi Muhammad. Karena ada Nabi Muhammad. Allah memandang kita karena Allah memandang kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kata malaikat Jibril. Kemudian kita lanjutkan. Dan barang siapa yang telah memuliakan Allah dengan sebab ia memuliakanku, karena aku adalah kekasihnya Allah, maka kata Nabi, fama'wahul jannah. Orang yang memuliakan Allah, maka tempat tinggalnya di akhirat adalah sorga. Jadi bagaimana caranya kita memuliakan Allah? Ya caranya memuliakan Rasulullah, utusannya. Bagaimana caranya kita memuliakan Rasulullah? Kan Rasulullah udah nggak ada, tapi kita ingin memuliakan beliau. Caranya muliakan pewarisnya, yaitu para ulama yang masih ada sekarang. Seandainya di alam dunia tidak ada ulama, laulal ulama fid dunya lakana nasukal bahaim. Seandainya di alam dunia ini para ulama sudah tiada, sudah dipanggil oleh Allah, sudah pada wafat, sama sekali tidak ada ulama, lakana nasukal bahaim. Niscaya manusia hidupnya akan seperti binatang, menghalalkan segala macam cara, tidak tahu yang halal, tidak tahu yang haram, masak bodoh. Yang penting tercapai tujuan. Seandainya di alam dunia tidak ada ulama, ulama inilah yang menerangi mereka, yang menyampaikan hukum-hukum Allah. Inilah jalan ke surga, inilah jalan ke neraka, berdasarkan Quran dan hadis. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kata malaikat Jibril, wal wailu liman ankarahum. Wal wail, dan celakalah. Celakalah liman, bagi orang, bagi siapa saja, ankarahum, yang mengingkari para ulama. Jadi kata malaikat Jibril, orang-orang yang mengingkari para ulama, mereka akan celaka. Cepat atau lambat, mereka akan dicelakakan oleh Allah, akan dibinasakan oleh Allah. Kebanyakan umat-umat terdahulu, mereka dibinasakan oleh Allah lantaran mereka mendurhakai para nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Dan sekarang para nabi sudah tiada. Dilanjutkan perjuangan para nabi oleh para ulama. Maka celakalah orang-orang yang mengingkari ulama, yang memusuhi ulama, yang menistai ulama, yang mencaci maki ulama, tidak mau duduk berkumpul bersama ulama. Celakalah mereka.
oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibinasakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Al-Fakir ingin menyampaikan, diakui ataupun tidak diakui, disadari ataupun tidak disadari, sebenarnya kita berhutang jasa kepada para ulama. Yuk kita ambil contoh. Kalaulah sekarang kita bisa baca Quran, tentu dari siapa? Tentu dari guru ngaji kita, yang dahulu ketika kecil kita diajar ngaji oleh guru ngaji itu. Guru ngaji itu pasti punya guru. Sampailah kepada para ulama, sampailah kepada Rasulullah. Secara turun-menurun, secara estafet, mereka meneruskan perjuangan yang sama. Contoh, dulu zaman Rasul, Al-Quran belum dimushafkan. Jangankan dikasih titik seperti huruf ba, titiknya 1 di bawah, huruf ta, titiknya 2 di atas, huruf sa, titiknya 3 di atas, huruf jim, titiknya 1 di bawah, huruf kho, titiknya 1 di atas, huruf ghin, titiknya 1 di atas, dan seterusnya, dot dan seterusnya, jo dan seterusnya. Dulu zaman Rasul, jangankan ayat-ayat Quran sudah dikasih titik, dimushafkan saja belum. Zaman Rasulullah, ya, sampai beliau wafat, Al-Quran itu belum dimushafkan, masih ditulis di pelepah-pelepah kurma, di tulang-tulang unta. Enggak seperti apa yang kita lihat sekarang. Al-Quran sudah dimushafkan, sudah dibukukan, sudah disusun suratnya, judnya, rukunya, dan seterusnya. Udah rapi. Itu Al-Quran mulai dimushafkan setelah Rasulullah pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, atas usul dari Umar bin Khattab. Karena setelah terjadi peperangan Yamamah, banyak para sahabat yang hafal Quran, mereka berguguran mati syahid di medan perang. Sehingga saat itu Umar bin Khattab muncul kekhawatirannya, seandainya di kemudian hari terjadi peperangan lagi dan banyak para penghafal Quran yang mati syahid, lama-kelamaan Al-Quran akan hilang. Maka akhirnya Umar bin Khattab usul kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Awalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menolak. Kata beliau, bagaimana mungkin aku akan melakukan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Kata Abu Bakar, wallahi Abu Bakar, ini bid'ah hasanah, bahkan ini wajib. Kalau tidak segera Al-Quran dibukukan, khawatir nanti umat Islam di akhir zaman tidak mengenal kitab sucinya. Ya akhirnya diterima. Dibentuklah ya panitia pemushapan Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Karena memang Zaid bin Sabit itu penulis Al-Quran. Setiap kali turun ayat Quran kepada Rasulullah ditulis oleh Zaid bin Sabit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi zaman Rasul Al-Quran belum dimushafkan, belum ada titiknya, sehingga sulit untuk membaca Quran. Tapi mereka pada hafal Quran. Quran ditaruh di dadanya, di hatinya, nggak ada di lembaran-lembaran. Nah, sulit bacanya, huruf ba nggak ada titiknya. Jadi nanti ba, amata, amasa sama aja. Kan bedanya kita bisa mengetahui ini ba loh, karena ada tandanya titik 1 di bawah. Ini tak loh, ada tandanya titik 2 di atas. Ini sa, ada tandanya titik 3 di atas. Dulu enggak ada. Ba-nya begitu, tak-nya begitu, sa-nya begitu. Nanti bingung bacanya. Bacanya ini dibacanya apa? Bahrun, apa tahrun, apa sahrun. Bingung. Ini gasanya siapa? Ulama. Itu yang ngasih titik-titik itu ulama. Ulama. Masya Allah. Jadi disadari, tidak disadari, diakui, tidak diakui, kita hutang jasa sama ulama. Makanya jangan pernah kita melupakan guru-guru kita dulu. Jangan lupa kalau kita hadiah, kirim mereka Fatihah supaya ilmu kita berkah. Jangan kita sekarang udah S3 lupa guru kita, kemudian petang-peteng di depan guru kita. Nggak bisa begitu, itu akhlak yang jelek. Setinggi apapun ilmu kita, kalau nggak punya adab sama guru, itu nggak berkah ilmunya, nggak manfaat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Itu jasa para ulama. Sedikit lagi, waktunya sudah habis. Nah, kata Nabi, man aroda ayah pajol ilma fa'alaihi ayulajima khamsahi sholin. Salatul laili walau rakaataini, kemudian dawamul wudu, kemudian at-taqwa fi sirri wal alaniyah, kemudian yang keempat ayyakula li taqwa la li syahwat, dan yang kelima as-sibak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita, barang siapa yang ingin menjaga ilmunya, ingin memelihara ilmunya, agar ilmunya, karena ilmu Allah itu adanya di hati, bukan di otak. Kalau ilmu dunia di sini adanya, tapi ilmu Allah ada di hati. Kalau hatinya kotor, ilmu Allah susah masuk. Makanya para ulama itu orang-orang pilihan Allah. Walaupun kita mesantren 50 tahun pengen jadi ulama, kalau Allah enggak menghendaki kita jadi ulama, enggak bisa jadi ulama. Itu udah kehendak Allah, pilihan Allah. Karena Allah melihat ada sesuatu di diri kita. Nah, gitu. Jadi barang siapa yang ingin menjaga atau ingin memelihara atau ingin merawat ilmunya supaya ilmunya tidak hilang, tidak mudah hilang, hafalannya tetap kuat, kemudian ilmunya mendatangkan keberkahan. Kalau ibarat kita punya nanam pohon kita rawat, kita siram pagi dan sore, atau kita seperti merawat badan kita lah. Kita mandi sehari minimal 2 kali pagi dan sore, kita makan minimal sehari 2 kali, kita makan minum vitamin supaya badan kita terjaga, supaya badan kita terpelihara, supaya tetap sehat, supaya tetap fit, supaya tetap bugar. Nah, menjaga ilmu itu tidak kalah pentingnya dengan menjaga badan kita. Nah, kalaulah kita mati-matian menjaga kesehatan badan kita, yuk kita berjuang mati-matian untuk menjaga ilmu kita. Jangan sampai ilmu kita ibarat orang ya tinggal tulang doang lah, nggak ada dagingnya. Nah, barang siapa yang ingin menjaga ilmunya, kata Nabi, fa'alaihi ayulajima khamsai sholin, maka ia mesti membiasakan 5 perkara. Nah, ini yang 5 perkara ini kita lakukan dalam rangka kita menjaga ilmu kita supaya enggak hilang. 1. Sholatul lail walau rakaataini, sholat malam. Maksudnya sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Itu menjaga ilmu kita. Itu menjaga ilmu kita. Insya Allah orang yang istiqomah tahajud, ilmunya dijaga oleh Allah, bahkan ditambah oleh Allah ilmunya. Yang tadinya enggak tahu jadi tahu, dikasih ilmu laduni nanti. Sholatul laili walau rakaataini, sholat malam walaupun 2 rakaat, maksudnya sholat tahajud. Fatahajjad bihi nafilatalaka, maka bertahajudlah engkau di pertengahan malam sebagai ibadah tambahan selain sholat fardu 5 waktu. Itu sholat yang paling disukai oleh Allah, sholat malam, sholat tahajud. Yang kedua, dawamul wudu, senantiasa selalu punya wudu, itu menjaga ilmu. Insya Allah orang yang selalu dalam keadaan punya wudu, orang yang selalu dalam keadaan suci badannya dari hadas kecil, hadas besar, insya Allah ilmunya akan terpelihara, ilmunya akan terjaga, ingatannya akan kuat. Makanya para penghafal Quran mereka dawamul wudu. Yang ketiga, at-taqwa fi sirri wal alaniyah. Hendaklah kita bertakwa fi sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Di tempat sepi, sendirian, tidak ada orang, tetap bertakwa kepada Allah. Jangan berani melakukan perbuatan dosa walaupun nggak ada orang. Apalagi tempat ramai, tetap bertakwa kepada Allah fi sirri wal alaniyah, di tempat sepi maupun di tempat yang terang atau banyak orang. Yang keempat adalah ayyakula li taqwa la li syahwat. Makannya dorongannya adalah takwa kepada Allah, bukan makan karena mengikuti syahwat. Jadi makannya itu bukan karena nafsu, tapi makannya karena takwa. Bagaimana caranya? Caranya ketika kita mau makan,
kita niat dulu. Bagaimana niatnya? Nawaitul akla litaqwa walikuwatil ibadah lillahi ta'ala. Aku niat makan karena takwa dan karena supaya kuat beribadah kepada Allah. Karena kalau kita badannya lapar, ya, perutnya kosong keroncongan, badan kita gemetaran. Nanti sholat nggak khusyuk, bisa-bisa lagi sholat pingsan karena kelaparan. Nah, jadi makannya karena takwa dan karena supaya kuat beribadah kepada Allah. Jadi makannya dorongannya bukan karena nafsu, bukan. Nah, makanya Nabi tidak makan kalau belum lapar banget. Begitu lapar banget Rasulullah baru makan, itu pun sedikit, nggak nambah lagi. Kalau kita sebaliknya, kita sama Nabi beda tipis. Kalau Nabi sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Nabi sedikit tidur, banyak berzikir. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Lagi ngaji aja tidur kita, Pak. Itu kita tuh, beda tipis sama Nabi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Segitu teh lagi ngaji tidur, apalagi lagi tidur ya. Mimpi kali. Masya Allah. Yang kelima yaitu asyiwak. Bersiwak, bersusur kayak gini nih. Bersiwak atau bersusur sunahnya pakai ini, pakai kayu arok. Jangan bawa sikat gigi ke masjid, jangan. Bawa sikat gigi pakai sikat gigi. Sikat gigi di rumah. Kalau ke masjid bawa sikat ini. Ini kayu arok namanya nih, kayu ud. Nah ini sunnah Rasul. Walaupun sudah ada sikat gigi, tetap ini jangan dihilangkan. Ini sunnah Rasul. Rasulullah bersiwak pakai ini, bukan pakai sikat gigi. Tapi alangkah bagusnya di rumah sikat gigi dulu, sehingga posisi giginya bersih. Dan ini juga harus bersih. Jangan udah 2 bulan, 2 tahun nggak cuci. Cuci pakai sikat gigi, pakai odol gitu, cuci. Kemudian dijemur, udah kering bersih, pakai lagi gitu. Nah ini bahkan orang yang istiqomah bersiwak, di saat dicabut nyawa oleh Allah, cabut nyawanya akan diringankan. Seperti orang mencabut rambut pada adonan terigu. Tahu nggak adonan terigu? Adonan, tahu nggak adonan? Terigu yang dikasih air diaduk-aduk tuh buat bikin papais. Ada rambutnya. Tuh, rambutnya dicabut gampang nggak? Gampang, seret, dimudahkan. Dicabut nyawa seperti itu. Ini fadilah, salah satu fadilah membiasakan siwak. Mau baca Quran siwak dulu, dari kanan ke kiri. Mau sholat siwak dulu, sholat sunnah siwak dulu. Mau berhubungan dengan istri siwak dulu, gitu. Istri sama kita disiwakin sama istri disiwakin sama kita gitu. Baru dipertemukan tuh. Demikian oleh karena sudah isya, mohon maaf ya, lebih sedikit nggak apa-apa kan ya. Ridho ya, ikhlas ya, ya. Mudah-mudahan. Ya memang waktunya singkat ya. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan dari awal hingga akhir oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk kebahagiaan kita nanti di alam akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya para jamaah yang mulia, mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an mal hidayah wal barakah. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Allahumma rizqnal barakata fi kulli syai'. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami.
waj'alna mubarakina aina ma kunna, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada. Allahumma barik lana fi kulli ma ataitana, ya Allah apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami semoga Engkau barokahkan untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.